Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dalam tema pengaruh kondisi mikroklimat inkubator terhadap keberhasilan penetasan. Baik, izinkan saya memperkenalkan kelompok kita dari kelompok E. Di sini ada saudari Mukhalifah, kemudian ada Muhammad Rizal Fikri, Vivi Febriani, Adifa Putra Dwirama, Nada Haifa Lamis, Andika Tian Pratama, dan saya sendiri selaku moderator Alvinsa Fatah Agianza. Dipersilahkan untuk saudari Vivi Febriani untuk menyampaikan latar belakang dari buatnya diskusi pada malam hari ini. Silakan. Yang pertama itu ada pendahuluan. Telur tetas merupakan telur yang didapatkan dari induknya yang dipelihara bersama pejantan dengan perbandingan tertentu. Agar dapat menetas, telur sangat bergantung pada keadaan telur tetas dan penanganannya. Budidaya penetasan telur ayam sangat perlu diperhatikan dari segi kestabilan temperatur, terutama yang menggunakan inkubator penetas buatan yang masih menerapkan kontrol on-off di pasaran. Pengontrolan yang masih bersifat on-off menghasilkan respon waktu relatif lama untuk mencapai keadaan steady state. Di samping itu, inkubator penetas telur yang ada di pasaran kurang cocok digunakan pada temperatur lingkungan yang gampang berubah-ubah karena dapat mempengaruhi kestabilan temperatur plant. Selanjutnya, untuk saudari Dwi, silakan. Faktor lingkungan di dalam inkubator yang menentukan keberhasilan penetasan. Suhu merupakan faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan rata-rata dan menentukan waktu penetasan, serta berpengaruh langsung pada proses perkembangan embrio dan larva. Suhu mempengaruhi aktivitas enzim yang berperan dalam keberhasilan penetasan telur. Peningkatan suhu inkubasi akan mempercepat kerja enzim hingga batas optimal. Bila kenaikan suhu terjadi terus-menerus melewati batas toleransi enzim, maka akan terjadi perubahan struktur protein dan lemak. Sebaliknya, pada suhu rendah, aktivitas enzim akan terganggu, bahkan enzim penetasan tidak dapat disekresikan. Penetasan berhasil tergantung pada banyak faktor, antara lain yaitu telur tetas, mesin tetas, manajemen penetasan, dan penyimpanan telur tetas. Selama penyimpanan, dari bagian dalam telur akan terjadi penguapan yang menyebabkan rongga udara dalam telur menjadi besar. Untuk mencegah penguapan ini dilakukan usaha dengan meningkatkan kelembaban penyimpanan yang baik, yaitu 75-80%. Silakan pemateri berikutnya. Faktor penyebab rendahnya penetasan pada mesin tetas 1 dibandingkan mesin tetas 2. Yang pertama dipengaruhi oleh umur induk. Jadi semakin tua umur induk, maka daya tetasnya akan semakin baik. Pada mesin tetas 1, telur berasal dari induk yang berumur 24-30 minggu. Sedangkan pada mesin tetas 2 menggunakan telur yang berasal dari induk yang berumur 32-40 minggu. Dari hal tersebut, diperoleh hasil bahwa penetasan pada mesin tetas 1 lebih rendah dari mesin tetas 2. Yang kedua, dipengaruhi oleh suhu. Kondisi suhu yang ideal yaitu 38-40 derajat Celcius. Pada mesin tetas 1, suhu yang digunakan yaitu 36,5 derajat Celcius, sedangkan mesin tetas 2 digunakan suhu 37,5 derajat Celcius. Dari pernyataan tersebut, diperoleh hasil dari mesin tetas 1 lebih rendah dibanding hasil dari mesin tetas 2. Karena secara umum, suhu inkubasi yang tinggi akan mengakibatkan berat tetas menurun. Terima kasih. Silakan untuk saudari Nada. Selanjutnya itu ada pengaruh induk dan telur terhadap keberhasilan penetasan. Induk dan telur itu mempengaruhi keberhasilan penetasan karena dua-duanya itu kayak memainkan peran penting dalam pengembangan embrio. Faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan penetasan yaitu kualitas induk, kualitas telur, dan kondisi lingkungan. Kualitas induk meliputi induk yang sehat, kuat, dan memiliki genetik yang baik, memiliki peluang yang lebih tinggi untuk menghasilkan telur yang berkualitas dan dapat menetas. Induk yang kurang sehat atau memiliki masalah reproduksi mungkin menghasilkan telur yang tidak berkualitas atau memiliki tingkat kelangsungan hidup yang rendah. Terima kasih.
Berikutnya, silahkan Saudara Diva. Oke, selanjutnya ada interaksi antar kualitas telur dengan kondisi microclimate inkubator. Jadi intinya microclimate inkubator ini sama aja seperti karakteristik mesin pada umumnya yang bekerja berdasarkan sistem yang terdiri atas beberapa komponen penyusun. Nah, komponen penyusunnya ini terdiri atas sumber pemanas, pengatur suhu, pengatur kelembapan, wadah telur, dan ruang penetas. Nah, kualitas telur ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor di dalam inkubator, yaitu seperti sanitasi atau kebersihan kandang, mesin tetas telur yang baik, lalu suhu yang optimal, lalu ada kelembapan, pemutaran telur, ventilasi yang cukup baik, dan udara di dalam inkubator itu sendiri. Terima kasih. Baik, seperti itu hasil diskusi dari kelompok kami. Silahkan jika ada yang masih dibingungkan atau ingin ditanyakan, ingin dikulik lebih lanjut, dipersilahkan untuk kelompok F. Saya izin bertanya. Ya, silahkan Saudari Hilda. Apakah suasana, suhu, dan lain-lain dalam inkubator sesuai dengan pengeraman alami? Karena seperti yang kita tahu bahwa pengeraman secara alami tidak memerlukan pemutaran terhadap telur. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Silahkan pertanyaan berikutnya. Silahkan Muhammad Rijalul Fikri. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Hilda. Saya dari kelompok E ingin menjawab dari pertanyaan tersebut tentang kan jika di inkubator itu perlu adanya pemutaran, sedangkan secara alami kan pengeraman oleh induk. Nah, poin pertama, adanya pemutaran itu tentunya disesuaikan sama induk secara alami gitu. Jadi tentunya waktu pengeraman tersebut, induk pasti akan memutarkan telur yang ia arami karena dia tahu kan dia menghasilkan panas tubuhnya, lalu dia memutarkan, dia tahu di mana letak sisi telur yang belum terkena panas tubuhnya secara alami gitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya pada penetasan alami itu adanya pemutaran tapi langsung oleh induk. Tapi kita belum mengetahui, maksudnya belum pernah mengetahui secara langsung bahwa pada penetasan alami tersebut dilakukan oleh induknya. Gimana Mbak Hilda? Apakah sudah menjawab atau malah bingung jadi jawaban saya? Untuk menjawab bersedia, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Baik. Silahkan pertanyaan berikut. Atau dirasa cukup? Jika dirasa cukup, boleh katakan cukup atau ketik 1 di kolom komentar. Dari saya cukup, Pas. Baik, saya rasa cukup. Itu saja dari kelompok kita. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, bisa langsung kepada pemateri-pemateri yang hadir tadi. Terima kasih atas atensi teman-teman sekalian. Kami tutup. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.